liburan paling menghabiskan uang yang pernah lo lakuin itu apa dan di mana? Ke Europe. Budget liburan yang gue persiapkan waktu itu 30 juta. Paling menghabiskan uang. Uang gue apa uang orang tua gue? Menurutku. Halo, nama gue Geral. Halo, nama gue Raisya. Hai, gue Riza, TikTok spesialis di investasiku. Makanan kesukaan nasi padang, minuman kesukaan kopi susu. Estrin. Halo, saya Jaya. Gua Abdi. Aku juga. Halo, Mary. Lagi. Halo, gue Yanuar. Halo semuanya, perkenalkan aku Bunga as an internship. Halo, nama gua Sandi. Gua Sandi sih panggilannya. Pilih liburan di kota atau explore ke alam? Wih, explore ke alam. Eksplor alam lah. Alam. Alam dong. Kota. Pengen sih explore ke alam ya. Explore alam. Explore ke alam. Ke alam sih. Di kota aja deh gua. Pilih gunung atau pantai? Gunung. Susah ini. Pantai sih gue. Kalau dulu sih pantai ya. Gunung. Gunung. Pilih pantai. Pantai deh. Nggak perlu bawa barang-barang banyak. Nggak kuat naik gunung. Capek. Soalnya aku suka laut. Suka gunung. Penasarannya ke pantai kali dulu. Kalau sekarang kayaknya belum pernah ke gunung. Kayaknya seru juga sih ke gunung. Dulu zaman muda gunung, sekarang pantai. Gue suka aja pemandangan di gunungnya, adem, sejuk, nature. Kan kalau ke gunung kan lu bawa carrier, bawa kompor. Kalau pantai males, gerah. Ini ke gunung. Adem. Gue tuh rada-rada nggak mau ribet ya. Jadi di kota aja. Mendingan di kota aja, banyak hiburannya, lu bisa santai. Banyak kok yang lu bisa lakuin di kota, apalagi kalau kota di malam hari. Kalau siang kan panas. Terakhir liburan kemana? Saya liburan ke puncak. Terakhir ke gunung sih. Nggak ke gunung sih, ke puncak sih, nggak camp. Terakhir liburan. Duh, lupa lagi gue udah lama nggak liburan. Kayaknya tahun kemarin ke Bandung. Ke Bandung. Ke ini Bali. Ke Pineng, Malaysia. Ini gue jawab Saudi nggak apa-apa. Belitung. Terakhir liburan. Gue jarang banget liburan, tapi terakhir liburan gue ke Saudi Arabia. Ke kebun. Kebun apa namanya? Kebun Raya Bogor. Terakhir liburan ke Sentul kayaknya. Terakhir gue liburan kemana ya? Oh, gue ke Bandung, Deng. Oh iya. Bandung, Deng. Berapa lama? Semingguan ada kali ya? Semingguan. Wah, total 45 hari gue di Saudi. Ya enggak, lu 4 hari. 3 hari 2 malam lah waktu itu. 3 hari ya. Berangkat Jumat, pulang Minggu gitu sih. Cuman 2 hari semalam doang. Cuma 2 hari sih, 2 hari semalam. 2 hari, 1 malam. 2 hari. 2 jam. Menurut lu liburan sebuah keharusan nggak sih? Harus. Harus, wajib, kudu, mesti. Harus. Karena liburan sebuah keharusan. Harus, menurut gue. Menurut gua harus sih liburan karena kita butuh refreshing lah, healing. menurut gue yang jarang banget liburan ini enggak sih. Harus sih enggak, tapi butuh banget. Enggak juga sih. Ada yang tipe orang yang suka kerja banget tuh. Kerja terus aja hidupnya. Kerja tuh liburan buat dia. Iya, keharusan. Supaya nggak stres, kuliah mulu, kerja mulu, gitu. Karena manusia tuh pada dasarnya butuh liburan. Emang nggak harus sering-sering, tapi harus liburan. Setahun paling nggak sekali lah. Setelah kita kerja capek, pusing, kita bolehlah sedikit kasih apresiasi buat kita sendiri gitu, liburan supaya refresh. Untuk mengupgrade pikiran agar tidak serakah. Agar tidak serakah. Karena emang sebagai manusia kita butuh keluar sejenak dari rutinitas kita biar tetap stay waras. Aduh. Supaya lu dapat inspirasi atau pikiran-pikiran baru yang lebih segar, lu bisa jadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Ya kalau dibilang keharusan enggak, cuma kalau emang menyenangkan mungkin liburan. Liburan terakhir sama siapa? Sama keluarga. Terakhir itu dia sama temen gue, sama pacar gue juga. Rekan kerja. Iya, sama teman. Sama teman gue, bestie gue, Pinky. Sama anak istri.
Tapi bukan istri tetangga ya. Sama nyokap gue itu ke Saudi. Sendiri. Sendiri. My friends, teman-teman gue, my fellows, my buddy. Liburan paling menghabiskan uang yang pernah lo lakuin, kapan dan kemana atau gimana? Tahun 2020 bulan akhir Oktober ke Manado, Bunaken. Ke Pulau Seribu waktu itu. Gua itu pengennya sih backpacker tapi nggak jadi. Akhirnya paketan gua ngabisin sampai 2,5 juta. Ke Bali. Gue nggak usah sewa hotel, gue nggak usah sewa kendaraan karena gue punya akamsi. 2019 akhir kayaknya. Itu ke banyak daerah lah gitu, dari Jawa ke timur sampai ke Banda Neira sampai ke Ambon. Oh iya, kita ke ini rumah nenek. Nyampe rumah nenek itu nama tempatnya cerah, hangat gitu. Wih, keren. Paling menghabiskan uang. Uang gue apa uang orang tua gue? Kalau menghabiskan uang gue pribadi itu ke Bali ya menurut gue. Bali tuh mahal ternyata. Banyak, maksudnya beach clubnya tuh banyak minimum spend itu tuh bisa lu satu orang bisa sehari bisa keluar sejutaan lah. Ke Europe. Itu waktu honeymoon 2013. Ya ke Saudi 45 hari. Ya, hitung sendiri aja deh. Lihat di Google. Iya, cek di Google aja. Cek di Google aja. Oh iya, gue pernah ke Singapura buat nonton konser, udah ngeluarin uang buat nonton konsernya, ngeluarin uang buat tiket ke Singapura, buat hotel, buat makan dan lain-lain. Itu beberapa bulan sebelum pandemi sih, Desember 2019. Asik nonton YouTube. Gue sih nggak ada yang sampai overcost kayak gitu. Tapi menurut lu itu worth it gitu? Worth it buat gue. Karena selain liburannya, selain gue dapat pengalaman baru di sana, gue juga berkesempatan untuk ibadah di sana. Sedangkan untuk agama gue ya, untuk Muslim tuh rata-rata orang-orang tuh berlomba-lomba untuk ke sana gitu. Dan gue alhamdulillah dapat kesempatan buat liburan sekalian ibadah di sana. Jadi worth it sih pengalaman. Jadi gue di sana sebenarnya backpackeran ya. Niatnya sih mau honeymoon, tapi biar hemat budget kita backpackeran. Ya seru lah pokoknya. Untung sempet Worth it banget karena seumur-umur gue liburan gue itu menjadi beban keluarga dan itu pertama kalinya gue liburan dengan hasil kerja keras gue sendiri, keringat gue sendiri dan full dibayar oleh diri gue sendiri. Jadi itu memberikan validasi bahwa gue sudah cukup dewasa. Worth it karena gue belum pernah. Jadi itu first time ke situ, terus naik itu dan ini semuanya first time. Seru. Worth it lah karena YouTube-nya juga bandnya bagus, show-nya juga bagus. Di Singapura pun untuk konser juga sangat memadai. Biasa aja sih. Maksudnya Bali tuh menurut gue overrated, mahal juga. Atau mungkin destinasi yang gue tuju kemarin emang pas kebetulan yang mahal-mahal semua. Padahal banyak gitu kayak wisata alam yang mungkin lo bisa explore dengan harga yang maksudnya lebih affordable lah gitu. Worth it. Banget. Gue jalan dari Jakarta, terus ke Jawa, ke Jogja, ke Surabaya, terus nyambung ke Makassar, nyambung ke Ambon, nyambung ke Banda Neira, balik lagi itu sekitar 77 hari. Jadi itu worth it banget menurut gue. Bisa gak skip aja pertanyaannya, aku nggak bisa mikir. Budget liburannya berapa? Kayak 4 juta deh, 5 juta deh sama oleh-oleh. Budgetnya karena gue waktu itu orang sedikit 2-3 juta. Budget buat liburan doang ya, nggak termasuk ongkos dan budget liburan yang gue persiapkan waktu itu 30 juta. Buat di sananya doang, nggak sampai 500.000 sih. Apa ya waktu itu? Ya kepala 2-3 lah. 10 hampir 10 juta. Gue ke Bali kayak cuman seminggu doang 10 jutaan. Udah mau hotel sih, semua tiket dan segala macem. Untuk liburan 4 hari 3 malam itu udah sama tiket pesawat dan semuanya itu sekitar 6 juta. Karena gue tim kere hore, jadi gue cuman ngabisin sekitar 6, sekian, nggak nyampe 7 juta. Gue perjalanan pakai kapal laut sama darat aja, nggak ada pesawat. Gimana cara lu ngatur duit pas di sana? Pas di sana, gue budgetin sih. Di sana kan emang lebih mahal ya rata-rata harganya di sini. Bisa 3-4 kali lipat dari sini. Kalau di sini kopi susu 20.000, di sana tuh bisa 120.000 gitu. Jadi yang kalau di sini gue ngopinya 2 hari sekali, di sana ya seminggu sekali 2 kali aja gitu. Paling gue membatasi sih apa yang gue keluarin di sana.
gue pilih yang lebih penting didahulukan sih. Kayak kalau kayak misalkan hotel itu gue masih nggak apa-apa, kayak yang biasa-biasa aja. Tapi kalau makan gue pengen yang lumayan proper gitu. Waktu itu makan sih, terutama kan makan mahal ya. Jadi gue lebih baik ke tempat-tempat hiburan. Makan tuh biasanya gue ke kedutaan. Di sana biar lebih hemat. Kedutaan Indonesia yang ada di negara-negara sana. Gue makan makanan yang khas gitu, yang di pinggir-pinggir jalan aja. Jadi nggak nyari-nyari yang ke mall-mall gitu. Terus ke tempat wisata yang gratis-gratisan, kayak ke pantai yang cuma bayar parkir doang. Karena di Bali juga banyak tuh pantai-pantai yang gratis. Itu ngaturnya malah sebelum berangkat. Jadi gue tipe anak yang terencana, jadi itinerary-nya harus sudah jelas dan udah tahu akan spend berapa banyak, jadi nggak akan keluar dari budget, kalaupun keluar nggak terlalu besar lah selisihnya gitu. Waktu itu yang penting gue punya duit buat beli tiket gitu. Entah itu tiket pelni, entah itu tiket kereta, apapun pokoknya untuk transport yang penting, karena transport itu lebih susah gitu untuk nebeng-nebeng. Sisanya untuk makan, nginep ya sebisa mungkin gue ngemis-ngemis lah bisa dibilang ke teman-teman gue yang baru gue kenal itu. Ya kalau waktu itu sih udah direncanain dari setahun sebelumnya kali, jadi kayak sebulan 100.000. Ya suatu saat nanti ketika ditentuin jadwalnya kira-kira uangnya udah cukup, ya baru kita mau kemana nih dengan budget segini gitu, jadi enak. Pilih liburan murah tapi seadanya atau mahal tapi mewah? Kalau gue mahal tapi mewah. Murah seadanya, karena emang nggak punya duit. Gue ngikut kondisi ekonomi lah, murah tapi seadanya. Ya murah seadanya lah jelas. Karena dengan uang yang sedikit kita harus bisa memaksimalin itu gitu. Kita nggak boleh boros. Murah seadanya. Kayak lu kenapa harus ngeluarin banyak duit ketika emang tujuan lu buat refreshing aja gitu. Kecuali emang lu ada budgetnya gitu, lu ada budget lebih yang udah lu kumpulin buat liburan jauh yang mahal gitu, nggak apa-apa juga sih. Liburan murah tapi seadanya. Murah tapi seadanya. Jawab yang apa dong? Mahal tapi mewah. Iya, udah liburan lah, harus mahal lah. Mahal tapi mewah dong. Ya karena liburan gue tuh jarang banget ya, jadi sekalinya liburan gue mau fasilitasnya yang bagus aja udah. Mahal tapi mewah. Lu udah mau liburan malah susah-susahan, ngapain lu liburan? Pilih belanja atau liburan? Belanja. Ya, ini selalu ke pribadi gue yang jarang liburan, jadi gue sering belanja ya. Jadi karena gue lebih sering belanja dan gue menikmati ketika gue belanja. Liburan. Belanja, nggak capek. Liburan. Karena memorinya membekas di sini. Kalau lo belanja, beli barang rusak, udah kebuang. Liburan. Kalau belanja bisa kapan aja. Kalau liburan kan waktunya kan kadang suka nggak tepat gitu. Pilih belanja, karena perempuan. Ya kan Mbak Mary? Liburan. Kenapa? Karena gue emang pada dasarnya nggak suka belanja gitu. Oh beda berarti. Because I love shopping. Belanja. Karena kalau mau liburan pasti belanja dulu buat beli bajunya, beli tas pakai apa ya gitu. Pasti pertama itu belanja. Liburan. Karena liburan lebih dari belanja. Pilih liburan sama keluarga atau sama pacar? Sendiri aja deh. Semuanya gue ajak lah. Kenapa harus pilih-milih? Keluarga. Sama keluarga. Keluarga. Sama keluarga. Saya lebih milih sama keluarga karena nggak punya pacar. Untuk umur yang sekarang mungkin sama pacar kalian. Of course, family. Because liburan sama pacar tuh forbidden di keluarga Batak gue yang strict banget ini gitu. Jadi sekarang gue milih sama keluarga. Pilih luar negeri atau Indonesia? Luar negeri. Karena di Indonesia sehari-hari gue udah di Indonesia. Masa lu liburan di sini-sini aja sih? Indonesia. Luar negeri. Apa ya, pengalamannya lebih banyak yang unik sih. Kalau di Indonesia itu kan di kota-kota lain ya udah gitu, orangnya sama-sama aja gitu, orang-orang kita juga. Tapi ketika di luar negeri pengalamannya, budayanya jauh lebih berbeda sih. Berhubung belum pernah ke luar negeri, maunya ke luar negeri tapi belum bikin paspor. Jadi ke Indonesia aja dulu. Gimana pilihannya? Luar negeri deh biar tercapai. Garuda di dadaku, liburan di luar negeri pilihanku. Sebelumnya sih gue Indonesia, cuman karena pacar gue ke barat-baratan jadi kayak ya udah luar negeri juga boleh deh. Indonesia. Kenapa? Gue belum pernah sih. Iya, jadi
impiannya adalah ingin ke Jepang. Jadi kayak mau keluar negeri kan itu kan. Jadi kita harus investasi. Di investasiku. Indonesia. Karena aku cinta Indonesia.